رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند غروب للحادث الأممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إلى توسلنا خصوصا للمعلم أدب الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجامي البنداني وللشيخ عبد أحمد بن الحجر الأسقلاني وأصولهما قريب أستاذ سيد بن أبو بكر الحبسي بغير سيد الوليد بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الوليد بن علي بن عبد الرحمن بن السقاف أستاذ حاجي بحر الرازي بن حاجي إسحاق أستاذ زياد بن بن فلان أستاذ حاجي جرقاسي بن حاجي مزاني أستاذ حميد بن طاهر أستاذ أمي أستاذ عبد الرحيم أستاذ صديق بن شهاب أستاذ حسن عبيد الله بن محمد البحر وأصولهم وفرعهم ويا الصحابة يا عبد الغني بن نجيب محمد بن سيدنا ليلى بن نجيب موسى بن محمد الطبيران يجبني بالطيب والصلاة والمسامر وعصمان يجب الحامل يجب أن يجب guru gani fikri tanah tinggi Bapak Jam Sari bin Nabi Zulfatan Hasan Abi Jam Al-Ghani di Jalani Najib Majid ini binti Umsani Mahyati Najib Muhammad Tiada Sari bin Jam Sari wa Usulihim wa Qurim wa ila tawassalna Kiai Haji Abdul Hadi bin Guru Ismail Pangaran Jakarta tawassalna Kiai Jasbi Allah bin Guru Gayam Kiai Ahmad Kusidi bin Guru Faisin Kiai Ahmad Zaidi Muhajir tawassalna Habib Usman bin Akil bin Yahya Ali Guru Marzuki bin Nirsad Marang إلى توسلنا كي هدي عبد الله الشافعي وتوسل الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبسي معلم شافعي هذا بن صالح كي هدي عبد الوهاب هدي عبد الله وصل كي عبد المجيد الحبيب حسين بكر بن سوار بطن كي هدي محمد خالص بن أيوب كي جناي سيدنا زين الدين أمزد بن نجيب ترمزي كي جومير وبكر كي سبن أمزد كي منزل كافر guru masjid guru Muhammad Hasan bin Haji Sa'ad wa tawassalna Habib Saleh bin Musin Al-Habib Tanggul Abu Bakar bin Muhammad Siddiq bersih wa usulihim an Allah yuni darajat bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wal dunya wal akhirah wa ila arwahi al-marhum Haji Abdul Rahman Haji Abdul Ghafur Haji Abdul Ghani Haji Abdul Ghafur Haji Hamdani ila Haji Abdul Ghafur di Carayan Nabi Haji Abdul Ghafur yang biar Haji Abdul Ghafur Haji Abdul Khair من أجي سعيد بن صوت شهاب بن شهاب بن زياد ونزال المرحوم وبأجي عرسة بن شافعي ونزال بأجي دهلا بن قمتني ونزال بن عبد الحلي بن قومير وأجي عبد الهدي بن قومير عبد الرحمن أجي عبد الهدي ونزال المرحوم نهاية بن أجي عبد الغني عبيد الله بن أجي عبد المنصر بن محمد ونزال مدير عبد الأستاذ مدير بن باحث Haji Abdul Hasan bin Ahfaz Salam Bisada Suki bin Haji Abdul Rahman Haji Mahmudin Jamal bin Matani Salam Marhum Abdul Rahman bin Nabi Abdul Khair Haji Sabari bin Bulan
pejabatnya, termasuk juga Wali Mahfaz bin Marzuki. Semua keluarga kita daya banyak yang satu Pak. Mudah-mudahan Allah sampaikan bacaan Fatihah pahalanya ini kepada orang-orang yang banyak jasanya, yang kita tidak sebut, terutama orang tua kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah maghfirah dalam kuburnya. Amin. Wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu baca syaratnya. Si dokter ada dokter. Terus ini kan? Ada kan? Gimana tak? Bismillahirrahmanirrahim. Pangkalan ke-20. An Sa'din Hilalin rahimahullah. Innal abda idza adnaba min Allah ta'ala manallahu alaihi bi'arba'in yusra la yahjubu an rizqa wa la yahjubu an sihha wala yuzhiru alaihi dzanba wala yu'aqibuhu adilah. Ya, join. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat bila Allah mengatakan bahwa apabila manusia berbuat dosa, maka Allah memberikan anugerah kepadanya. A. Dia tidak dihalangi untuk mendapat rezeki. B. Dia tidak terhalang untuk sehat. C. Allah tidak memperlihatkan dosanya. D. Allah tidak menyiksanya di dunia. Habis. Orang sekarang, dong. Dulu Haji. Ya, ada. Dia ada mana dia? Hah? 16. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah adaban naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bi qurbi ad-daraini amin amin radhiyallahu anhu. An Sa'd bin Hilal rahimahullah ta'ala. Jamaah semua yang hadir malam ini yang sangat saya hormati dan muliakan. Ada yang hadir juga yaitu saudara Ibnu didoain di Bang Khalid, ada acara lagi ya? Oh, sakit. Bang Khalid datang, Pak Om datang. Saya boleh bantu. Amat datang itu si Sarker Sarif belum datang. Bos, si itu mana? Belum datang. Bakri belum datang. Bos, ada lo, datang. Saya belum datang. Mana? Siapa? Ayo ke Mahawan nih. Ada orang gila. Kita orang gila. Aku mana? Siapa itu? Punya anak kan? Di mana kita, Masya Allah. Makin bendera gitu. Cerdas wadah ya, mohon maaf kesalahan semuanya, mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, selalu berikan kita taufik hidayah sampai akhir hayat kita. Malam hari ini pengajian kita yang kita akan dapatkan
mudah-mudahan ilmu manfaat. Bahasan dari seorang ulama besar di zamannya bernama Imam Sa'ad bin Hilal. Lihat ucapan beliau ini. Ulama ngomongannya dulu-dulu itu baru kita pakai dah. Ulama-ulama dulu, ya, ulama Sa'ad bin Hilal, di mana saat itu masih bersih suasananya, belum ada handphone, belum banyak orang ya nyimpang-nyimpang dari politik gitu tuh, banyak sekarang. Nah, jadi ini ulama yang zamannya situasinya suasananya masih bersih, udah otomatis ucapannya udah bersih, makanannya udah bersih, gak campur-campur bahan kimia, gak campur gorengan ini, minyak dari ini. Di antaranya ucapan Sa'ad bin Hilal, dia bilang begini, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza adnaba, apabila dia melakukan perbuatan dosa. Orang itu melakukan perbuatan dosa, minallahi, dari Allah Ta'ala itu, manallahu alaihi bi arba'i salim. Orang udah berbuat dosa, senang berbuat dosa, preman lah, masih Allah anugerahkan kepada orang itu 4 hal. Ya. Jadi kita jangan sangka orang berbuat dosa, nyimpang, durhaka, dimancatin sama Allah, disekap sama Allah. Enggak, diberi tetap. Ini kalau dikenal namanya ya, kalau ente mau kenal penguluran, diulurin, Allah berikan juga sama dia tuh. Ya, jangan sangka itu merupakan jadi nikmat. Itu jadi kebalik, jadi azab. Ya. Apa orang berbuat dosa? Dia nggak sembahyang, dia main judi, mohon maaf, dia berani juga zina, pokoknya senang dosa dah. Tetap Allah berikan. Tetap Allah berikan. Pertama, la yahjubu anhu rizqa. Allah tidak halangin, tidak kedep, tidak dibatasin, tidak tercegah orang berdosa, apanya? Rizkinya tetap diulur malah. Ya. Malah rizkinya gampang aja. Malah mungkin kalau diartikan rizki itu duit, duitnya banyak aja. Nah, nanti dia bakal nyombong dah sama orang-orang yang taat-taat kepada Allah, taat-taat sembahyang, taat-taat ngaji. Jangan gua lihat, gua nggak sembahyang, itu banyak itu kata dia kan. Jadi sembahyang gua kemana gua tasbih, gua jadi duit. Yang gua. Tuh, terus sombongan dia tuh, sengaja Allah ulurin. Ya, Allah ulurin ya nih. Kalau ente tahu kalimat ulur, sama juga ente lagi main layangan. Kenapa ente melayani diulur? Mau ngapain? No, lo masih kecil main layangan lo? Main. Suka ngulur nggak? Kalau ngulur maksudnya apa? Ya, tanya. Iya benar. Nggak salah itu dah. Itu nggak salah itu. Saya ambil kan sama. Diulur dia pasti. Itu bagus tuh. Menanya yang benar gimana sih namanya pataknya? No. Kenapa diulur maksudnya? Biar tinggi. Ya, kalau juga. Boleh. Dua sama nih, ada kakek, adik kakak sama. Sama. Dia diulur biar panjang. Diulur biar tinggi gitu. Ini kawan, Han, lu apa maksudnya Han? Diulur. Biar jauh, Ustaz. Biar jauh. Boleh juga sih. Ini teman dengan terus. Gus, gue jangan untuk ngelayangan atau? Kenapa orang layan diulur? Ya, supaya dia tinggi kan. Gimana? Tinggi. Soalnya kalau nggak diulur segitu-gitu aja. Lu sama Diono. Tinggi. Ani, lu maksudnya nggak diulur? Jadu. Jadu. Dia apa diulur? Dia benangnya habis. Itu
bulan ini. Nanti kenapa diulur? Sama teman. Lo. Biar betot. Hah? Biar betot, biar putus. Nah, boleh ini. Satu aja. Lagi ini. Dokter, kira-kira apa tuh? Orang main lain dulu. Tinggi. Iya nggak? Sama saudara itu tadi. Ada juga nih. Bersama. Oh, sebelah tuh. Biar panjang Pak. Panjang itu benar. Iya. Hampir sama tuh, dia panjang tinggi kan. Orang kalau tinggi panjang. Ya, untuk apa lagi dia yang di Jawa merah nih. No, belakang, no, depannya situ. Nah, tuh. Apa dulu? Jauh. Nih, anaknya kena, di dulu. Yuk gitu namanya lo. Ini beda kan ya? Orang udah, baju udah. Kurin, kira apa dulu? Dulu dikasih waktu biar Gila. diulur aja biar dikasih waktu terus ada gitu. Jadi selama panjang pun kamu pun. Boleh dah, cakap. Lalu nih, sebelah lu, soalnya. Ya, aman. Kenapa orang lain dulu? Biar lama tuh main ekstra. Enak nih ngaji begini. Kenapa? Lu, nengok lu. Biar puas. Biar puas. Wah. Lu kacamata. Terbang. Lu nyebutnya profesor semua ya. Biar apa maksudnya? Yang terbang nyemai layangan. Ya Allah. Oke, kami tuh. Biar menang. Apa dulu? Biar dapat angin lebih banyak. Man. Lu kemarin lagi layangan di atas kuburan. Semuanya sebenarnya ya. Yang pasti kalau main layangan tuh intarnya adalah main diadu. Kan kalau yang warna. Jadi kalau mau diulur dulu. Kenapa? Tadi mau lo apa? Totot. Lo pernah bahasa daerah jadi enak. Iya. Deket pengen tahu. Jadi ini layangan. Nah ini layangan musuh. Diulur yang apa itu bahasanya? Hah? Oke. Ini layangan. Apa itu? Hah? Tarik. Diadu. Bukannya? Iya, namanya diapain diulur? Mau diapain? Tarik. Hah? Tadi pas masih beton. Mana lagi bahasa selain beton? Dibabat ya. Semuanya benar. Tapi yang lebih mendekati adalah tujuan orang main layangan diulur dan tujuan yang dilayangan mau dibeton. Ya. Atau contoh lagi kan? Contoh lagi. Yang gampang banget. Kalau ada kambing sama sapi, kambingnya ada di depan musola Al-Karamah malam Idul Adha. Itu kambing dicancang di air itu. Rumput dicariin. Asam be aja. Waduh. Itu kambing ada asam be aja, diambil rumput, diambil daun-daunan. Kalau yang enggak dicancang, masih mencari sendiri. Kambing kode sono, emang enggak dipotong, dicancang sono, enggak dipotong, diam be, enggak di sono. Dicariin air, cariin daun ini mana? Dicancang kan? Panitia. Kenapa tuh kambing yang dicancang asam be aja dicariin air? Dicariin apa namanya? Kenapa? Nah, satu.
dia lapar. Dia bener dia. Kalau dicancang dia susah dari makan. Anu apa? Cancang nggak bisa jalan, Cak. Dari dulu. Orang normal kalau beda orang kenapa dicancang? Hah? Lu pernah lihat kambing nggak? Ada. Ngapa dicancang? Cancang di Dia nggak ngerti dicancang. Tidak ada kayak gitu ya, di borgol. Nah, jadi itu kambing contohnya tuh. Malam takbiran dia cuma be doang, apa aja dipenuhin. Tujuan apa dia? Besok mau diapain? Potong. Sekarang senang-senang, besok kalau dia mandir. Dia nih senang-senang dia. Lu kambing di depan musola, orang jangan sombong-sombong lu. Jangan bilang begini, mau lihat gua. Di depan musola sebelum langsung raup ambil daun, langsung langsung ambil air ember. Hebat lu yang pada di sana lihat tuh, Bambe gak ada perhatiin. Kalau lu kambing bisa ngomong menyakal, lu jangan gila. Sekarang lagi dipulurin apa yang dimantau. Besok lo bakal diapain? Udah dipotong, dicincang-cincang, udah itu di sate, ditusukin. Si kambing yang pada makan, tahu nggak keadaan besok? Enggak. Itu namanya dipulur. Nah, jadi orang berbuat dosa, dia sombong-sombong, dia bilang gua dikasih rezeki, malu lebih banyak gua malu yang ngaji. Gua yang berbuat dosa, nggak sembahyang ngapain, malah gua lebih sehat. Itu kayak kambing. Bagi kita ini yang lagi lihat orang di itu, jangan buru-buru kagum, jangan buru-buru heran. Ntar lo di neraka lo paling habis-habisan lo. Inna adabi lasyadid, adabku amat pedih. Jadi orang yang di dunia berbuat maksiat, berbuat dosa, membuat pelanggaran, macam-macam pelanggaran yang zalim, dia bisa juga mengambil hak orang, dia melawan ketetapan Allah. Kata ulama yang kita baca ini, orang yang berbuat dosa itu saat bil hilal ada 4. Apa itu? Pertama, rizkinya nggak bakal tertunda. Lihat Cina-Cina, lihat Amerika, lihat koruptor, lihat orang-orang yang nggak mau dengar kata, lihat yang pada makan barang-barang haram. Rizkinya kalau kata dibilang enak-enak, gampang-gampang. Ya, itu hakikatnya bukan sebenarnya rizki yang benar itu. Itu lagi diulur. Ada mungkin hikmahnya kayak kambing lagi enak-enak, besok mau diapain? Besoknya bukan besok hari itu, besok di akhirat tuh. Ditambahin mau makin kaya, makin sombong. Malah kadang-kadang wayaskaruna ada ladina amanu, maka mereka mengolok-olok, ngejek-ngejek, ngecil-ngecil orang beriman. Mana orang beriman? Yang punya mobil 4 gua. Mana orang beriman? Lu beli sama gua semua. Di Alfamaret, di Indomaret punya gua. Lu butuh gula, butuh minyak sama gua. Waduh, gua bikin kaya. Apa yang namanya milik dia? Semua kaya-kaya dunia milik dia. Tuh, itu kata ulama saat bin hilal, Allah ulurin tuh. Ya, bukan hanya duit, wala yahjubu an musihah. Allah nggak bakal halamin kesehatan dia, bikin sehat, bikin gagah. Habis vitamin juga gampang beli. Alat-alat olahraga gampang dia raih. Waduh, ngapain salat subuh? Ngapain dibayar zakat, urusan sama orang? Orang jadi nggak diberikan pelajaran, minta mulu, nyangka kasih zakat. Bikin bandelin gitu, ambil perempuan mana yang kita pengen, kita ada. Tinggal kita pilih, keinginan kita apa? Zina kan itu menurut orang Islam, ya Allah. Itu kan berarti orang Islam, haram. Makan, nikmatin. Bikin sehat, benar-benar.
Alat-alat olahraga dari mulai olahraga tangan, lengan, kaki, wah semuanya ada. Mana lo? Gitu kita. Ya Allah, dia nggak ngomong depan kita. Depan orang-orang yang selain kita yang beriman, mana lo ngaji mulu? Di rumah lo olahraga apa yang ada? Ada karet gelang bukan gitu. Nah, itu rumah kita alat olahraga apa? Gus? Ada. Sepetan paling. Ada. Sombongnya mereka bikin sehat badan. Waduh, badan depak. Allah nggak macetin rezekinya. Allah nggak bikin penyakit ya. Nanti lihat, kambing diulurin, jangan sombong lo. Besok lo, kalau nggak besok di akhirat, mungkin sebelum mati bakal kena musibah yang besar. Nggak tahu. Jangan buru-buru kagum, jangan buru-buru kagum, jangan buru-buru mengatakan dia hebat, jangan buru-buru kita hebatin, jangan. Kambing, lu jangan soan sombong-sombongan lo, lu belum tahu besok lo. Kata kambing kita ini kambing yang dilepas, udah tahu dah, lu cancang begitu ada panitianya. Besok lu lihat tuh, udah dianjurin lu dikeletin, lu punya apa? Kulit, ya Allah, rasain lu besok. Udah dikeletin, dinyang-nyang, daging lu dimasukin ke lidi atau ke bambu, gajah uyut dibakar besok lu. Lu senangnya cuma ini doang. Orang beriman ngomong gitu, lu senang cuma di dunia doang. Berapa tahun lu hidup di dunia senangnya? Gak sampai 100 tahun, gak sampai 50 tahun. Paling sekarang umur baru 60. Paling gak sampai 10 tahun. Nanti lu walakin kafartum inna adabi lasyadid. Kafir lu, ingkar, nanti lihat. Adabku adab Allah bilang itu amat pedih. Di sini ngerasain. Jadi kata Imam Sa'ad bin Hilal, kita jangan buru-buru kagum sama orang yang suka berbuat dosa. Kok rezekinya bikin makmur? Kok badannya bikin sehat? Itu rahasia. Apalagi wala yudhiru alaihi dzanbu. Benar, dosanya nggak dinampakin. Orang berbuat dosa apa yang dia bunuh orang dengan cara bayaran? Dibayar? Lu bisa nggak bunuh Habib itu? Bekasi sekian, subuh ditembak. Berapa tuh waktu itu? Ada orang suka ngaji bareng Musa di Sayyidul Walid hari Senin pagi. Katanya sih masalah warisan yang memang itu adiknya dan 5. Jadi bukan adiknya mati, adiknya orang. Ya Allah, jawab. Ya. Itu orang berbuat dosa apa juga nggak dinampakin, nggak diwujudkan, nggak kelihatan. Apa orang berbuat dosa di sini mukanya pada bongok? Enggak. Waduh, rasa lu keluar di sini tadi malam ya, langsung punyanya langsung mencong dan. Ternyata malah orang-orang berbuat dosa, katakanlah nggak semua di oknum aja, bintang-bintang film cantik-cantik, ya kan? Artis-artis Cina, artis Korea, ganteng dan cantik-cantik. Berapa lagi dilayani? Nama kita yang nggak berdosa, ngaji mulu. Kalau udah nanya kita sama artis Korea, kita emang. Karena kita nggak masuk TV. Iya. Ya gitu. Ini Imam Sa'ad bin Hilal begitu. Dosa nggak ditampakin di sini. Kalau zamannya Nabi Allah Musa, langsung pelanggaran yang dilakukan di zaman Nabi Musa, umatnya langsung dibuktiin sama Allah. Ya, semuanya nabi-nabi selain Nabi Muhammad, umat-umat dahulu dibuktiin. Ada yang langsung jadi kerang. Nabi Musa bilang, hari Sabtu yang keluar nih, ini hari baik, awas yang keluar. Tetap dia keluar. Dia mancing, nyari ikan. Nah, dia bantah, pantas Musa larang kita hari Sabtu yang keluar. Ikan lagi banyak-banyaknya ini. Padahal itu jadi ikan bukan ikan, setan. Supaya dia dapat. Dia jangan bikin kemancing lagi dah. Tinggal Sabtu loh kita mancing. Lama-lama dari 2 orang tambah 5 orang Sabtu besok.
Wah, bikin mengejek dah. Lu dibohongin sama Musa kalau bahasa kita bilang. Pantesan dilarang hari Sabtu untuk ibadah, untuk keluar pada ibadah. Gua udah ngerasain, gua 2 kali. Gimana aja kali ke empang, gua ikan lagi banyak-banyaknya. Pantes Musa larang kita semua. Tambah lagi, mau orang. Ngejek kan kalau begitu. Ya Allah, ini rakyatku bikin begini, Allah bikin berani. Terserah kau dah. Kalau banyak ada berapa belas sampai 20, berapa belas itu hitungannya. Perginya dalam keadaan kayak manusia, pulangnya jam 2, jam 3, bawa ikan, pantatnya berbuntut. Waduh, kayak monyet, kayak kunyuk. Langsung dibuktiin. Jadi Muhammad umatnya memang disayang sama Allah. Kalau dia nggak tobat hari ini mungkin minggu besok. Kalau enggak tahun akan. Kalau enggak nanti napas di tenggorokan mungkin tobat aku mencetima. Wah, makanya orang berbuat dosa nggak diwujudkan dari nampaknya, dari bukti. Kalau bahasa kita bilang mana guru dosa nggak genjol, dia sama-sama sama melu malah cakwan gue berdosa. Tuh sama mereka. Jadi orang berbuat dosa jangan buru-buru kagum. Jangan buru-buru heran, duitnya gampang, kemudian sehatnya bertambah, yang ketiga nggak dibuktiin dosanya. Bukan di sini tempat pembuktian, bukan di dunia tempat pembuktian, tapi akhirat. Yang keempat apa? Yang keempat, wala yu'aqibuhu ajilan. Dia berbuat dosa, macam-macam berbuat dosa, macam-macam dah. Apanya udah. Mana katanya orang berdosa disiksa? Enggak kok. Enggak disiksa di dunia ini, enggak berubah. Kata anak muda yang pada mendukung keranjingan dengan ya kebiasaan LGBT laki-laki, dia ngomong malah ngaji-ngaji gitu. Enggak kok, gua laki-laki malah enak. Dia misalnya tuh contohnya misalnya Farhan misalnya senang sama lu Gus, kan enggak apa-apa. Gus senang sama Farhan. Apa? Lu namanya. Agak. Masih saudara. Kita yang normal sih kagak. Dari saudara. Kita yang normal, ya ada imannya kagak. Mereka-mereka nggak ada imannya. Maaf, nggak boleh lihat kaki pun sedikit. Kayak sini misalnya mulutnya kayak siapa nih? Yang kayak mulutnya itu kan? Yang mulutnya, misalnya di sini yang mulus banget misalnya. Pemerintah misalnya. Ada berapa bang? Mukanya malam jalan-jalan mana bang? Bener. Iya, sama dia sama sama Anu Adi Yusuf, enggak, nggak sembarangan jalan tengah malam, digremberin. Berarti ada imannya geli. Pemerintah lu teman sama dia gue ya? Ada iman kita, main gitu. Kita masih ada iman, tahu itulah semarati, deli, kayak ambil tadi senang sama Farhan. Lo ada arti kecil seneng nggak cinta sama Farhan? Ada cinta sama Farhan nggak? Nggak ada. Ada sekali lagi. Ada imannya. Tapi mereka yang memang homoseks pun maaf deh. Harus saya jelaskan sejelas-jelasnya. Mereka yang mau homoseks kayak binatang, iman dari mana jalannya? Ngaji kagak, di Quran kagak, semuanya kagak. Ngumpulin tuh sama siapa namanya? Mana? Jaiman. Hah? Jaiman tuh, nah, mungkin kali bang, Bang Perin, Bang Jaiman di kampung Bang Perin. Enggak, enggak. Orang imannya gelap, sambil juga kita jalan ke sawah dalam keadaan tuh suasana gelap, apa juga diterjang. Jadi orang-orang yang begitu tuh mereka bisa banggain dosanya. Wala yu'aqibuhu ajilan, enggak disiksa tuh berdosa. Nauzubillah min. Nah, jadi di kita kesimpulan jangan buru-buru heran dan jangan buru-buru kagum orang berbuat dosa. Memang kelihatannya rizkinya diulur, kelihatannya badan bikin sehat, kelihatannya emang nggak dibukti itu dosa, kelihatannya emang nggak disiksa di sini, dari penyakit, tapi nanti di akhirat balasannya. Ya.
Ya, nah cukup dah ya. Dan Allah beri taufik hidayah. Kita bisa menentukan mana yang hak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil. Mudah-mudahan Allah berikan kita dari dunia sampai akhirat selamat dunia dan akhirat. Baca Fatihah malam hari ini, malam proklamasi yang ke-78 tahun para pejuang-pejuang kita yang gugur di medan perang, terutama yaitu Insinyur Bung Karno Bung Hatta, semoga Allah maghfirah dalam kuburnya, Haji Nur Ali dan semua habaib yang ikut perang di zaman itu. Kita yang merasakan masa penjajahan, masa pahitnya dijajah oleh orang-orang kafir. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka para syuhada, rawatan min riyadil jannah ala hadiniya lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Awzin sawabal dhalika min suratil Fatihah ya sawabal dhalika minna ilaihim wa jal nuran yas'a wa yatalaqaina ilaihim waghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu wa akrim nuzulahu wa wasi'man khalam minal kuburahum radatan min riyadil jannah wa la tajal kuburahum khufratan khufari niran. اللهم صل إيمانا دائما يبشر قلوبنا يقينا صادقا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركة الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك